Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat pada hari Rabu tanggal 7 April 2021. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, inspirasi pagi ini saya mendapatkan komunikasi, saya mendapatkan informasi dari rekan-rekan saya, dari klien-klien saya, dan juga di tengah kondisi pandemi ini hampir relatif semua orang mengeluh soal kok sulit sekali kita mencari uang. Sejak kita mengalami pandemi COVID-19 di tahun kemarin, hampir 1 tahun si COVID ini menyerang bangsa ini dan seluruh negara yang ada di dunia. Dampaknya tentu saja selain persoalan kesehatan juga berdampak terhadap perekonomian. Mengapa? Karena akibat pembatasan-pembatasan yang terjadi ini terjadi kemacetan-kemacetan, terjadi usaha yang tadinya berjalan lancar menjadi berhenti, tertutup, sepi order, cancel order, dan akhirnya putaran itu membuat kemacetan ekonomi. Likuiditas keuangan di masyarakat mengering, relatif sulit mendapatkan uang, relatif sulit mendapatkan pekerjaan, dan relatif sulit akhirnya melakukan pembayaran-pembayaran sesuai kewajibannya, baik perbankan, pribadi maupun badan-badan lain. Ini yang dirasakan oleh teman-teman para pengusaha, oleh teman-teman yang bekerja di pelaku usaha, yang bekerja sebagai wira swasta, yang bekerja menjalankan perusahaannya. Ini menarik. Kalau kita berbicara ekonomi mikro, kesulitan-kesulitan keuangan seperti yang dialami termasuk oleh diri kita, sejatinya seharusnya kita katakan juga dari kebijakan makroekonomi. Bagaimana kebijakan sebuah negara, bagaimana kebijakan presiden, bagaimana kebijakan menteri keuangan, dan bagaimana juga kebijakan bank sentral sebuah negara, dan juga bagaimana kebijakan kelembagaan keuangan antar negara. Bagaimana kebijakan bank sentral di Amerika, bank sentral di Cina, bank sentral di Jepang, bank sentral di negara Eropa, dan juga kebijakan ekonomi Bank Indonesia. Ini yang kemudian akan saling kait-mengkait, akan saling mempengaruhi, dan tentu saja ujungnya adalah persoalan bagaimana kondisi lapangan pekerjaan, kondisi investasi, kondisi pengangguran, kondisi pertumbuhan ekonomi, kondisi tren produktivitas sebuah negara, sebuah bangsa. Saudara-saudara semua, kondisi ini saya kira harus kita pahami sebagai bagian dari bagaimana kembali menata perekonomian kita, perekonomian pribadi kita, perekonomian sebuah bangsa, perekonomian sebuah negara, di mana kemudian bagaimana sirkulasi uang itu, bagaimana sirkulasi perekonomian itu, bagaimana hak dan bagaimana peluang dan bagaimana akses, di mana semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, sama kedudukannya sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan layanan pendidikan, untuk mendapatkan layanan perbankan, untuk mendapatkan layanan jaminan sosial juga. Jadi saya kira negara memang harus hadir. Saya kira juga pemerintah harus hadir, baik memberikan stimulus perekonomian, juga tentu saja memberikan satu rasa aman, satu kepastian, jaminan sosial agar warganya yang sedang berada dalam keterpurukan, yang sedang berada dalam ketidakberuntungan, negara hadir di situ.
adanya PKH, adanya BNPT, adanya KIS, adanya Kartu Indonesia Pintar adalah bagian dari itu. Tapi tentu saja tidak cukup. Itu pemerintah pusat, bagaimana dengan pemerintah daerah, dan juga bagaimana pemerintahan di desa. Dengan adanya undang-undang desa sekarang, sejatinya bahwa membuat hari demi hari, tahun demi tahun, desa ke depan menjadi desa mandiri. Tidak selamanya kemudian uang yang digelontorkan miliaran itu akan terus-menerus dan kemudian tidak berdampak terhadap perekonomian di sebuah daerah itu. Maka saya termasuk menganut mazhab bahwa pembangunan fisik yang tidak berorientasi kepada produktivitas warga, saya kira nonsen. Saya kira tidak akan mampu membangkitkan perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan tanpa prioritas, tanpa berbasis need kebutuhan masyarakat, khususnya untuk membangkitkan perekonomian, nonsen. Pembangunan yang hanya digelontorkan karena yang penting terserap anggaran, yang terpenting proyek, tidak berorientasi kepada prioritas, tidak berorientasi kepada bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, maka saya pesimis daerah tersebut akan berkembang menjadi lebih baik. Dana desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Maka sejatinya selama 6 tahun periode pemerintahan desa itu sudah kemudian meningkatkan perekonomian desa itu. Maka saya termasuk tidak dan kurang setuju kalau pembangunan fisik, infrastruktur fisik itu berbasis kemewahan, berbasis konsumtif. Pembangunan infrastruktur fisik harus berbasis meningkatkan produktivitas perekonomian di sebuah daerah. Sebagai contoh, saya lebih baik membangun ruko untuk tempat usaha ketimbang kemudian membangun jalan yang sudah bagus kemudian di hotmix dibaguskan kembali. Uangnya lebih baik dijadikan modal usaha, baik itu membangun ruko atau bahkan dijadikan modal kerja, modal usaha masyarakat yang tentu saja dibina, diarahkan agar produktivitasnya, agar produknya bisa disukai pasar. Gitu. Nah ini kalau saya berpikirnya bahwa uang dana desa itu sejatinya jikalau dipakai untuk orientasi pembangunan fisik berbasis bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Maka ke depan barangkali konsep pemberdayaan ekonomi, konsep menciptakan lapangan pekerjaan agar mereka yang kemudian lagi terpuruk, agar mereka yang sedang menganggur, agar mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena ada arus investasi masuk, ada arus dana modal masuk, entah itu dari dana desa, entah itu dana perbankan, entah itu dari perorangan, itu bisa membangkitkan perekonomian di daerah itu. Maka kemudian target menciptakan lapangan pekerjaan berapa, target mengurangi pengangguran berapa, itu harus sudah menjadi komitmen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga harus menjadi komitmen. Tidak semua bahwa persoalan pengangguran itu ada persoalan pemerintah pusat, tapi menjadi komitmen bagi pemerintah daerah, menjadi komitmen bagi pemerintah desa sebagai pemerintah yang paling langsung berhubungan dengan masyarakat dan bisa melihat langsung kondisi yang ada. Ketika uang beredar, ketika muncul investasi, ketika distribusi dana desa, kemudian bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan mesin produksinya, menciptakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, menciptakan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka uang itu akan berputar. Ketika uang itu akan berputar, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan pelayanan, terjadi peningkatan lapangan pekerjaan, dan tentu saja dengan adanya lapangan kerja maka akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Terima kasih, itu semangatnya.
Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.